Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustan, SPD SD. Saya mengajar di MI Ma'arif 1 Nurul Huda Kepi, Kecamatan Obaa, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Saat ini saya sedang menjalani PPG Daljab Batch 1 LPTK UIN Mataram tahun 2023. Hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja dengan materi mengenal sistem organ pernapasan manusia. Berikut video praktik ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Silakan. Oke, sini ya. Oke. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Nah, oke. Tadi kita sudah berdoa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, yaitu Indonesia Raya ya. Oke, semuanya ya. Coba kita bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
materi kita pada hari ini adalah mengenal sistem pernapasan pada manusia. Namun pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya ya, yang manakah yang termasuk organ-organ sistem pencernaan pada manusia? Coba disebutkan. Yang pertama apa? Rongga mulut. Kemudian kerongkongan. Kemudian hati. Kemudian lambung. Kemudian kantung empedu. Kemudian pankreas. Kemudian apa lagi? Usus besar. Kemudian rektum, dan yang terakhir adalah anus. Ya, jadi sekali lagi untuk yang termasuk organ pencernaan pada manusia adalah yang pertama rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian hati, kemudian kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Nah, seperti yang Pak Guru tadi sampaikan ya, bahwa materi kita adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, coba kalian perhatikan gambar di atas. Nah, di situ ada gambar sistem pernapasan pada manusia ya. Di situ ada keterangan dari gambar. Ada yang pertama rongga mulut, kerongkongan, hati, kantung empedu, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Nah, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, yaitu mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Kemudian menunjukkan bagian-bagian organ sistem pernapasan pada manusia. Kemudian mendemonstrasikan proses kerja sistem pernapasan melalui media sederhana yang akan dibuat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang digunakan manusia untuk bernapas? Apa? Hidung. Nah, kemudian apa saja organ tubuh yang digunakan untuk proses pernapasan pada manusia? Nah, pertama adalah hidung, kemudian taring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, kemudian paru-paru, kemudian diafragma. Nah, itulah tadi anak-anak yang termasuk organ tubuh untuk pernapasan pada manusia, yaitu hidung, taring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Anak-anak, untuk materi kita tentang organ pernapasan pada manusia, Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran tentang organ pernapasan pada manusia. Pak Guru harap kalian simak baik-baik dan catat yang menurut kalian penting untuk dicatat. Oke ya, kita mulai. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup.
kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini Lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. paru-paru terletaknya di dalam rongga dada dekat Pipo. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Terus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu Lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, anak-anak, demikian video yang telah kita tonton bersama ya. Pak Guru harap semuanya dimengerti. Sudah dipaham ya? Sudah dipaham betul? Sudah, alhamdulillah. Tadi di situ ada dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Iya, bagus. Nah, sekarang Pak Guru akan
membagikan LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Ya, jadi nanti kalian jawab di sini ya. Nah, coba silakan. Nah, ini kalian kerja kelompok ya. Oke, untuk kelompok ini silakan bekerja. Ini kelompok ini bekerja. Oke. Nih, coba. Ya. Oke. Ini adalah jawaban dari hasil kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan pada manusia? Pernapasan biasa dikenal juga dengan istilah respirasi, merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Nah, coba yang kedua. Jawabannya apa? Sebutkan organ-organ Pernapasan yang digunakan manusia dalam melakukan pernapasan. yaitu Bronkius, hidung, trakea, faring, bronkus, dan paru-paru. oke, itu adalah jawaban dari teman kalian. Apakah jawabannya sama? Sama atau tidak? Ya, berarti alhamdulillah jawabannya sudah benar ya. Coba beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan kembali ke bangkunya, silakan kembali. Oke, silakan. Terima kasih. Nah, sekarang silakan dikumpul hasil pekerjaannya, nak. Coba dikumpul. Oke, coba dikumpul lagi. Coba. Lagi. Oke. 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 Nah, ini adalah hasil pekerjaan kita hari ini ya. Alhamdulillah, Pak Guru lihat semuanya sudah paham ya dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem apa? Pernapasan pada manusia. Oke, kita tepuk tangan dulu ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, untuk kali ini kita akan membuat proyek sistem organ pernapasan pada manusia. Dia itu dari bahan bekas berupa botol aqua. Namun sebelumnya Pak Guru akan memaparkan tutorial bagaimana cara membuatnya ya. Oke, silakan disimak baik-baik ya video pembelajaran berikut ini, cara membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Selamat pagi, nama saya Ahmad Nabil Jeffrey. Saya kelas 5 dari SDN Percobaan Surabaya. Hari ini saya akan membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah botol bekas, lem tembak, 3 gelas sedotan, 3 gula garam,
besar ini sebagai fokus. Adapun yang ada di dalam balon ada dua bagian, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Untuk botol sendiri kita ibaratkan sebagai batang pisang. Untuk pintu balon kita ibaratkan diafragma, yaitu batas antara embryos dan eukaryotik. Seperti ini ya teman-teman, proses penapasan dalam tubuh manusia. Oke, semuanya telah menyaksikan video tutorial bagaimana cara membuat model sederhana mengenai organ apa? Organ pernapasan. Oke, nah sekarang coba masing-masing kelompok menaikkan alat dan bahannya. Coba silakan kita membuat proyeknya ya. Oke, dengan mengikuti tutorial. Ya, nanti nih ada petunjuknya di sini ya. Oke, silakan. Silakan naikkan. Ayo tolong anak-anak kuliahnya Bang. Sekarang waktunya kita membuat proyek ya. Kalian sudah semua menyiapkan alat dan bahannya. Coba kelompok ini coba disebutkan alat dan bahannya apa saja nak untuk membuat organ pernapasannya. Pertama ada cutter, Ya. karet gelang, isolasi, sedotan, galon, lem tembak, dan botol. Ya, ini adalah alat dan bahannya ya. Nah sekarang silakan dikerjakan. Oke, silakan kerjakan. Yang pertama tadi kita bagi dua botolnya dulu ya. Coba silakan dibagi dua botolnya dulu. Oke. Hati-hati ya. Ya bisa pakai gunting ya. Ingat langkah-langkahnya di dalam sini. Silakan.
Nah, anak-anak semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah. Pak Guru sudah melihat bahwa semuanya sudah bisa mempraktekannya ya. Nah, sekarang kita presentasikan hasil karya kalian. Coba kelompok yang di sana pertama, coba silakan ke depan presentasikan. Oke, dipresentasikan ya. Oke. Yang lain silakan menyimak ya. Hasil dari kegiatan membuat alat sederhana organ pernapasan pada manusia adalah pada ujung sedotan kita gambar sebagai hidung atau organ hidung. Bagian sedotan yang bercabang dianggap sebagai bronkus kiri dan kanan. Dua bagian di dalam balon kita sebut bronchiolus dan alveolus. Untuk botol kita ibaratkan tubuh manusia. Untuk tutup botol kita ibaratkan
Diafragma. Diafragma yaitu batas antar organ dada dan organ perut. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan. Oke, coba kelompoknya 5. Silakan presentasikan hasil karyanya. Coba, silakan masuk ke depan sini. Coba, mana hasil karyanya? Coba yang lain ke depan, nah. Yang lain ke depan juga. Coba yang lain ke depan. Nah, oke, silakan tunjukkan dulu hasil karyanya. Coba yang ini mana? Coba yang ini mana? Teman-teman. Betul ini banget, teman-teman ini adalah karya-karyanya, alat dan bahannya ini. Nah, Teman-teman, ini adalah hasil karya kami. Alat dan bahannya adalah gunting, sedotan, botol-botol, balon, karet gelas, roti, dan tembak, dan kaca. ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, bisa dipraktekkan bagaimana cara organ diafragma organ pernapasan berfungsi. Ya, kemudian lepas tarik. Ya, jadi anak-anak, ini adalah hasil proyek kita ya, membuat alat organ pernapasannya yang sederhana dari botol aqua. Di mana tadi teman-temanmu sudah menyebutkan alat dan bahannya. Nah, coba perhatikan bagaimana cara kerjanya. Ini kita tiup dulu, tadi sudah ditiup ya. Kemudian, ya, kedua balon di dalam itu dia akan kembang kempis. Itu dia diibaratkan adalah, ya. Kemudian di bawahnya adalah berupa diafragma. Oke, sudah ya. Beri tepuk tangan temannya ya, beri tepuk tangan. Oke, silakan. Ini ke depan, kelompokmu sudah tadi. Tapi belum. Ini, siapa yang mau bicara? Siapa yang mau bicara? Kamu yang bicara, nah bisa. Alat dan bahan: 1 berat kertas besar ukuran 1,5 meter, 2 spidol, 3 charger, 4 gunting, 5 karet gelas, 4 3 buah balon, 7 3 batang sedotan, 8 lem tembak, 9 isolasi. Nah, bagaimana cara hasil-hasilnya? Coba dipresentasikan hasil karyanya, nak. Oke. Yang satu menunjukkan ya. Nah, yang pertama. Pada ujung sedotan kita menggambarkan sebagai hidung atau organ hidung. Bagian batang sedotan yang panjang kita menggambarkan sebagai bagian sedotan yang bercabang digambar sebagai Dari kegiatan membuat alat sederhana organ pernafasan pada manusia adalah 1. Pada ujung sedotan kita gambarkan sebagai hidung atau rongga hidung. 2. Bagian batang sedotan yang panjang kita gambarkan sebagai tenggorokan. 3. Bagian sedotan yang bercabang digambarkan sebagai bronkus kiri dan kanan. 4. 2 bagian di dalam balon kita sebut bronkiolus dan alveolus. 5. Untuk botol kita ibaratkan sebagai tubuh manusia. 6. Untuk tutup balon kita ibaratkan diafragma, yaitu batas antara rongga dada dan rongga perut. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Oke, betul tangan. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan dulu nak ke ganyan. Nah, anak-anakku yang hebat, demikian
materi kita pada hari ini adalah tentang organ pernapasan pada manusia. Kalian tadi sudah menonton video pembelajaran tentang sistem organ pernapasan pada manusia. Kemudian selesai mengerjakan LKPD. Kemudian menonton video lagi bagaimana caranya membuat alat sederhana tentang organ pernapasan pada manusia. Kemudian membuat hasil karya tentang organ pernapasan pada manusia. Dan ini adalah hasilnya. Nah, Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah mampu ya untuk membuatnya. Nah, kalian sudah tahu ya alat apa yang digunakan manusia untuk bernapas ya? Apa? Manusia bernapas dengan apa? Dengan hidung. Oke. Sekarang sebelum kita pulang, nah coba sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Namun satu orang dulu mimpin doa dulu nak. Coba satu orang mimpin doa temannya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, ya saya bilang, anak-anakku yang hebat, tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Garuda menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sekarang sebelum kita pulang, kita tepuk terima kasih ya. Oke, 1, 2, 3. Kaki ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih juga anak-anakku yang hebat. Tepuk semangat. Oke, demikiannya pertemuan kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum